Ini yang sering ribut. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran jenggot, bidah. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, bidah. Bikin maulud, bidah. Ini barangkali di Banda Aceh yang ribut. Katakanlah kul amanu billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unsila ila Ibrahimah, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishak, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan mereka, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi Muslim itu percaya kepada semua nabi, termasuk di dalamnya Isa al-Masih. Beliau yang membentangkan jalan sehingga datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami sejarah itu, maka akan paham tentang Muhammad. Banyak orang Islam yang murtad, bahkan ada orang Aceh juga yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena tidak paham sejarah ini. Makanya ketika Maryam hamil, datanglah sekelompok orang-orang Yahudi. Yahudi mendatangi Maryam dan mendesak Maryam, siapa yang menghamilimu? Karena di Israel itu ada hukum rajam, ketemu wanita berzina rajam, wanita berzina hamil tanpa suami rajam, ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu. Sampai hari ini hukum itu berlaku di Israel yang disebut dengan hukum rajam. Ibu bapak perlu ketahui, ada 3 agama besar di dunia. Yudaisme, agama Yahudi, Kristen, dan Islam, agama yang terakhir. Pemahaman umat Islam dan Kristen, kalau bicara Kristen, kitabnya Injil, itu sudah pasti. Jadi seolah-olah Isa dan Muhammad ini beda. Musa Yahudi, Kristen, Isa di Kristen, Muhammad di Islam. Ini pemahaman. Kalau ibarat rumah dari pondasi keislaman, jangan dulu bangga ibu bapak. Pondasi kita memang selama ini salah dibangun. Pondasi rumah itu kalau lemah, bangunan rumah itu mudah untuk roboh. Ini kan kalau di Aceh begini, susah kristenisasi masuk. Kenapa? Karena kiri kanan masjid. Yang dikhawatirkan anak cucu kita merantau ke depan. Dia tinggal di Pulau Jawa, dia tinggal di Kalimantan, dia tinggal di Sulawesi. Identitas yang dia bawa dari Aceh Islam, dia merantau ke Eropa, dia merantau ke Amerika. Pulang ke sini bukan Islam yang dia bawa. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi jangan ibu bapak bilang saya kuat. Di momen maulud inilah kita saling mengingatkan. Lebih baik saya miskin melarat, tidak punya apa-apa, tapi saya beragama Islam. Karena kita semua akan menghadap Allah. Ini berkah yang Allah turunkan melalui kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal semua nabi. 124.000 nabi yang diutus Allah, hanya satu yang berhasil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 123.000 nabi ini gagal, nggak berhasil menuntun manusia. Nabi yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya cuma 12 orang. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun, bebas dari dalam gua bersama seekor anjing. Terbitlah kitab dalam kitab Al-Quran disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini sejarah. Makanya Maryam ini pada waktu mengandung didesak oleh Yahudi, siapa yang menghamilimu? Tidak ada laki-laki yang pernah mendekati aku, kata Maryam.
Dan dalam sejarah syair kitab Yahudi Torah Nebiim Ketubim, atau yang dipakai agama Yudaisme sekarang ini namanya Tenak. Kitab orang Yahudi namanya Tenak, Talmud. Kitab orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab orang Islam itu namanya Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu dengan kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kalian rahasia yang belum kamu tahu. Itulah peran daripada Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk membawa kitab yang bersifat universal. Makanya dari suku mana saja boleh beragama Islam, boleh beragama Islam, boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Nabi Isa diutus, nggak boleh orang di luar Israel nggak boleh beragama Isa. Agama Nabi Isa sudah kadaluarsa. 35 Masehi Isa diangkat dan posisinya sekarang di langit keempat. Dengar para ulama, ketika Isra dan Mi'raj, langit pertama Rasul berjumpa dengan Idris, langit kedua berjumpa Soleh, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Adam, di langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa, langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada masjid Baitul Makmur, tempat para malaikat menjalankan sholatnya. Malaikat keluar dan masuk, yang sudah masuk tidak boleh kembali. Setiap hari malaikat masuk dalam Baitul Makmur itu jumlahnya 70.000. Ini di pesantren saya ceramah, ulama tahu itu. Baitul Makmur nama masjidnya di langit ke-7. Barulah Rasulullah diantar ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kecepatan kilat, separuh daripada kecepatan cahaya, 150.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 1.500 km, Medan Jakarta. Penerbangan pesawat 2 jam lebih, 2 jam dan 15 menit. Rasulullah menyaksikan kehebatan mujizat Allah. Minnal lailah, hanya separuh malam. Dalam hukum relativisasi Albert Einstein, secara matematik fisika, Rasulullah menempuh perjalanan mencapai separuh 6 jam dalam semalam. Minnal lailah, separuh malam, dikalikan 1.500 per 100 dalam hukum fisika, maka jarak tempuh Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6.772.338.000 km per detik. Ini Abu Lahab, orang kafir, nggak percaya. Siapa bilang Isra Mi'raj tidak bisa dilogikakan? Bisa. Dari mana bisanya? Kesaksian Nabi Muhammad. Saya ke sana secepat kilat. Abu Jahal ini kan munafik besar. Abu Jahal tanya Muhammad, betul kau dari Sidratul Muntaha? Betul kau dari Masjidil Aqsa? Betul kau dari Palestina? Coba angkat kakimu kanan Muhammad. Muhammad angkat kiri. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat saya jatuh. Inilah gaya gravitasi yang dibantah oleh Eddington Isaac Newton, dikalahkan oleh pikiran Albert Einstein. Kita malas menghubungkan kalimat-kalimat mujizat. Yang kita tahu sholat itu pun salah dalam niat. Ini yang sering ribut. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran jenggot, bidah. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, bidah. Bikin maulud, bidah. Ini barangkali di Banda Aceh yang ribut. Keterbatasan seorang pendakwah dalam merangkum kemampuan ilmu Islam. Ilmu Islam itu bukan karena hafal 30 juz. Orang Islam yang hebat itu bukan karena jago pidato.
Orang Islam yang hebat bukan karena pejabat. Orang Islam yang hebat bukan karena di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang mukmin yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Makanya kalau kita sudah di liang kubur baru sadar. Kemarin saya hadiri pemakaman Pak Profesor Dr. Habibie, Baharudin Habibie. Saya sempat intip, ada bawa pesawat nggak ini? Saya juga pernah hadiri seorang konglomerat mati di Bogor. Saya intip begini, ada bawa dolar nggak? Enggak. Tapi di sana juga waktu saya kafir, saya pernah intip pendeta-pendeta mati. Ada bawa apa di peti mayat? Capatu, gas, dasi kupu-kupu. Beda apa beda? Beda apa beda? Beda apa beda? Beda. Satu kafir, satu mukmin. Rasulullah diutus kepada umat manusia yang percaya kenabiannya, yang percaya kerasulannya, yang mengucapkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah taala. Mereka dimeteraikan sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Mereka yang menolak kerasulannya dicap sebagai orang kafir. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir di sana di api. Yang masuk surga orang Nah itu tuh jihad. Bukan lempar bom ISIS, OSOS, USUS. Lempar bom lari. Abdullah lempar bom, yang mati Ibrahim. Jihad, innalillahi. Di Medan kemarin ada kan begitu? Kafir tepuk tangan, haleluya. Sama-sama Islam berkelahi. Berhasil kafir. Makanya kalau mau fanatis berilmu supaya luas. Jangan radikal. Kalau nggak radikal nggak usah beragama. Munafik itu namanya. Jangan bilang kafir. Saya yang suka bilang kafir. Di masjid, di mana-mana saya katakan kafir. Ribuan saya Islamkan si kafir. Antum yang melarang menyebut kafir, berapa ekor kafir kau Islamkan? Dasar kau munafik kau. Nah ini. Jadi ibu bapak, kalau mau fanatis ikut langkah saya. Ikut. Itu baru pejuang. Itu baru Islam. Apa yang kita mau bawa ke sana? Innalillahi. Ciputra meninggal dekat rumah saya di Cibubur. Properti developer besar di Indonesia berangkat ke neraka karena kafir. Meninggal dunia tukang beca, ditanya KTP. Kata malaikat di sana kan, malaikatnya kalau orang Aceh meninggal diinterogasi sama malaikat Aceh. Nama Mursyid Abdullah, asal Lok Sumawe, Samtalira Bayu. KTP periksa, akan diperiksa nih KTP. Begitu diperiksa Aceh, malaikat yang sambut Aceh, takdir Muslim ke apa? Masuk. Karena di Aceh tak ada ke apa? Masuk. Masuk surga. Belum boleh masuk. Dipanggil oleh Ridwan. Sini. Angkat kaki sebelah, ukur kaki celana, orang memanjang ini. Kaki celana diukur, jenggot pun diukur. Hati-hati. Nah ini yang bikin ribut di Banda Aceh, karena ukuran jenggot dan kaki celana. Ada satu kali panitia tanya sama saya, Ustadz kapan berhenti merokok?